Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika bersama Ustadzah Nurika. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar materi kelas 7 semester 2, yaitu mengenai perbandingan. Nah, Ustadzah Nurika sendiri dari SMP IT Abu Bakar Full Day School sebagai guru matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menyederhanakan perbandingan, kemudian bagaimana menggunakan perbandingan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tak lupa kita nanti juga akan tahu apa sih perbandingan itu. Nah, mari kita belajar bersama mengenai perbandingan. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik anak-anak yang solih dan solihah. Dengan belajar hari ini harapannya kita akan mampu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Kemudian yang kedua, kita akan bisa menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan perbandingan dua besaran yang mempunyai satuan sama. Yang keempat, kita akan menyederhanakan perbandingan dua besaran yang memiliki satuan berbeda. Dan yang kelima, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dan juga satuannya berbeda. Nah, inilah pentingnya kita belajar matematika ya. Harapannya dengan belajar matematika, kita akan bisa menggunakan materi atau konsep dari matematika itu untuk menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sih integrasinya materi ini dengan Islam gitu ya. Jadi kita akan memadukan antara Islam dan juga matematika. Nah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, apa sih maknanya? Bagaimana tafsirnya? Nah, di sini Ustadzah menyampaikan ada tafsir dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Tafsirnya itu maknanya Allah semata yang melapangkan rizki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan mempersempit rizki bagi orang yang Dia kehendaki dari mereka. Dan orang-orang kafir begitu bergembira dengan keluasaan rizki di kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali sesuatu yang amat sedikit yang dinikmati begitu saja, yang akan cepat sirna. Jadi sebuah perbandingan antara Allah yang akan melapangkan rezeki dan juga Allah yang akan mempersempit rezeki itu bagi yang Allah kehendaki. Kemudian apa sih itu perbandingan begitu ya? Nah, perbandingan adalah hasil dari membandingkan suatu objek yang memiliki ukuran tertentu dengan ukuran objek yang lainnya. Nah, perbandingan A dan B dapat ditulis dengan, nah, ini ada A.2B, atau biasa kita sebut dengan bentuk pembagian ya. Kemudian yang kedua ada A per B gitu. Ini biasa kita jumpai dalam bentuk pecahan. Nah, perbandingan bentuknya seperti itu. Nah, lalu bagaimana membacanya kalau di perbandingan? Nah, bentuk seperti itu dibaca dengan A banding B. Itu adalah membaca perbandingan. Kemudian misalkan Alia di sini memiliki 3 buku. Kemudian Kala memiliki 5 buku. Lalu bagaimana perbandingan buku yang dimiliki oleh Alia dan juga Kala? Nah, perbandingannya akan seperti ini. Maka perbandingan buku Alia dan buku Kala adalah 3:5. Miliknya Alia adalah 3 buku dan miliknya Kala adalah 5 buku.
Ingat ya, untuk perbandingan tidak boleh dibalik. Jadi tidak bisa misalkan perbandingan buku Alia dan buku Kala 5:3, karena itu tidak sesuai gitu. Jadi harus sesuai urutannya. Alia yang di depan dan Kala yang di belakang. Alia 3 buku dan Kala 5 buku. Begitu ya. Kemudian yang pertama kita akan belajar menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Nah, misalkan di sini ada contoh. Perhatikan foto berikut. Nah, perhatikan. Nah, di sini kalian bisa pause sementara, kalian bisa coba menghitung ada berapa siswa ikhwan dan ada berapa siswa akhwat. Nah, setelah kalian hitung, maka akan diperoleh sebuah informasi yang berkaitan dengan perbandingan. Apa sajakah informasi itu? Yang pertama, 15 dari 41 siswa yang ada di foto adalah siswa laki-laki. Nah, jadi kalau kalian menghitung siswa laki-lakinya, itu ada 15 siswa. Sedangkan jumlah keseluruhan itu ada 41 siswa. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi 15 dari 41 siswa yang ada di foto adalah siswa laki-laki. Nah, ada lagi ternyata informasi yang kedua tentang perbandingan, yaitu apa? Perbandingan banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan adalah 15:26. Nah, atau dapat ditulis, nah ini dalam bentuk pembagian ya, yaitu 15:26 gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. Ternyata 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, kita akan mendapatkan informasi rasio itu sama juga dengan perbandingan ya. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, kita buat perbandingan 100 dibanding 150 ya. Nah, di sini media online. Kita lihat lagi informasi yang ada di contoh. Media online itu yang memilih ada 100 siswa. Sehingga yang perbandingan di atas adalah 100. Kemudian yang siswa yang diwawancarai jumlahnya ada berapa? Ada 150 siswa. Maka perbandingan siswa yang memiliki media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai bisa kita buat perbandingannya seperti ini, 100 banding 150. Atau bisa kita sederhanakan, kedua bilangan itu sama-sama kita bagi dengan bilangan 50 sehingga mendapatkan 2/3 atau 2:3 atau dibacanya 2:3. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya rasio 2/3 itu menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Jadi ini disederhanakan perbandingannya, kemudian kita buat dalam kalimat setiap 2 dari 3, jadi kita mewawancari 3 orang, 2-nya itu adalah siswa yang memilih membaca berita melalui media online. Nah, jadi yang satu otomatis dia yang siswa memilih diwawancarai memilih media cetak, begitu. Kemudian yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online, ini ya, media online terhadap media cetak ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah banyak siswa yang memilih media online dan banyak siswa yang memilih media cetak. Nah, seperti apa perbandingannya? Nah, yang memilih media online tadi ada 100 siswa, maka kita tulis 100, kemudian
yang memilih media cetak itu ada 50, sehingga kita tulis 50. Lalu kita sederhanakan seperti tadi. Kedua bilangan ini sama-sama kita bagi dengan 50. Sehingga 100 dibagi 50, 2, 50 dibagi 50, 1. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pembagian yaitu 2.2, 1 atau 2 bagi 1 atau dibaca dengan 2:1. Nah, maka bisa kita katakan bahwa rasio 2 dari 1 menyatakan bahwa setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Gitu ya. Bisa dipahami? Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bisa menentukan perbandingan 2 besaran yang satuannya sama, kali ini kita akan menentukan perbandingan 2 besaran yang satuannya berbeda. Contoh berikut mengilustrasikan suatu situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh ya. Jadi Nisa membayar biaya rental kamera 75.000 per hari. Nah, di sini ada satuan ribuan, biayanya adalah 75.000 per hari. Nah, hari dan rupiah itu adalah satuan yang berbeda. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, kecepatan rata-rata berlari adik adalah 8,5 km per jam. Nah, di sini ada 2 satuan yang berbeda. Yang pertama satuannya adalah kilometer, ini, kemudian per, ini tadi dalam bentuk pecahan ya, per jam. Nah, kilometer dan jam adalah 2 satuan yang berbeda. Nah, kemudian jika kalian sering makan makanan ya, misalkan ada sebuah biskuit. Nah, di situ biasanya ada informasi nilai gizi. Nah, di situ misalkan di sini ada takaran sajinya ada 4 keping biskuit ya. Kemudian di sini juga ada informasi terkait energi totalnya yaitu 100 kilokalori. Nah, informasi apa yang bisa kita ambil dari kedua informasi tersebut gitu ya. Nah, di sini label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit tadi ya dalam informasi nilai gizi mengandung 100 kilokalori energi. Nah, pernyataan ini perlu disederhanakan karena 100 kalori itu masih per 4 keping biskuit. Jadi kita akan buat per 1 biskuit itu energinya berapa kilokalori gitu ya. Nah, di sini pernyataan ini masih perlu disederhanakan untuk menyatakan suatu perbandingan, sehingga perbandingannya menjadi 25 kilokalori per potong biskuit. Jadi 100 kilokalori dibagi dengan 4 keping biskuit, sehingga setiap biskuitnya itu memiliki 25 kilokalori. Gitu ya, bisa dipahami? Selanjutnya kita coba lihat contoh yang ketiga. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Nah, saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Nah, jadi dalam 1 tahun itu seorang guru mengajar selama 180 hari. Nah, jika tahun depan sekolah itu menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Jadi beda ya kalender sekolah dengan kalender biasa itu. Di sini kita akan coba selesaikan. Nah, pertama kita tentukan dulu gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah itu menambah waktu tambahan. Berarti yang 180 hari ya.
Kita bagi dulu 36 juta dengan 180 hari. Maka kita sederhanakan. Jadi kedua bilangan ini sama-sama dibagi dengan bilangan 180. Yang 36 juta dibagi 180 hasilnya sama dengan 200.000. Kemudian 180 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah per harinya setiap guru itu menerima gaji Rp200.000 per hari itu ya. Jadi kemudian kita kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah di tahun depan, yaitu 220 hari dalam setahun. Nah, jadi ini ya, 200.000 per 1 atau bisa ditulis langsung 200.000 dikali dengan banyaknya hari, yaitu 220 sama dengan 44 juta rupiah. Jadi pendapatan guru dalam setahun dalam kalender sekolah setelah ditambah waktu mengajarnya menjadi 220 hari adalah 44 juta rupiah. Begitu ya. Mudah ya? Oke, kita coba lanjut ke contoh yang keempat. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Di sini ada jantung tikus ya, berdetak 840 kali dalam 2 menit. Kemudian jantung marmut 1.200 kali dalam 4 menit. Sedangkan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Pertanyaannya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam waktu 1 jam? Nah, dari tadi menit terus ya satuannya, kemudian yang ditanyakan dalam satuan jam. Nah, coba kita selesaikan. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian kita tentukan berapa kali sih jantung hewan itu berdetak selama 1 menit. Nah, setelah itu kita baru kalikan dengan 60 menit. Nah, pertama kita cari dulu si tikus ini dalam 1 jam itu dia berdetak berapa kali. Jadi caranya 840 ini kita bagi dulu dengan 2 menit untuk mencari banyaknya jantung berdetak dalam waktu 1 menit, kemudian dikalikan dengan 60 menit, yaitu jawabannya adalah 25.200 kali berdetak. Itu yang tikus, ternyata banyak ya. Kemudian yang kedua, si marmut. Nah, si marmut ini dalam waktu 4 menit dia jantungnya berdetak sebanyak 1.200 kali. Jadi 1.200 kali ini kita bagi 4 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan 60. Nah, dibagi 4 ini untuk mencari jantung itu berdetak dalam 1 menit, kemudian kita cari dalam 1 jam. Jadi dikalikan dengan 60 menit. Hasilnya adalah 18.000. Itu si marmut. Kemudian yang ketiga kita coba cari yang kelinci. Kelinci tadi dia jantungnya berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Nah, ini kita cari dulu dalam 1 menit dia berdetak berapa kali, berarti dibagi 5. Kemudian dikalikan dengan 60. Hasilnya sama dengan 12.300 kali berdetak dalam waktu 1 jam atau dalam waktu 60 menit. Gitu ya. Nah, jadi hewan yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam adalah si tikus, yaitu 25.200 kali. Karena yang lain, marmut dan juga kelinci berdetak di bawahnya dari tikus, banyaknya kali berdetak gitu ya. Mudah ya? Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang kelima. Nah, bisa melihat yang ini ya.
Jadi kalian bisa melihat seringkali gambar ini kalian temui misalkan dalam mobil atau dalam motor gitu ya. Jadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Di sini ada permasalahan. Apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Nah, mungkin ada yang sering dan ada juga yang agak kurang memperhatikan gitu ya. Nah, beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda ternyata. Satuan yang dipakai antara lain adalah mph atau mil per hour dan atau mil per jam gitu ya. Atau yang kedua yaitu kilometer per jam. Nah, bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai yang pertama adalah 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa 55 mph itu lebih besar dari 80 km per jam? Padahal kalau kita lihat sekilas bilangannya 55 itu kan harusnya lebih kecil dari 80 ya. Nah, sekarang coba kita bernalar. Ingat, mph dan kilometer per jam adalah satuan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa langsung untuk membandingkan ataupun menyederhanakan. Jadi perlu kita ingat dan kita perhatikan bahwa untuk perbandingan, ketika satuan dalam perbandingan itu berbeda, maka kita tidak boleh langsung untuk menyederhanakan atau langsung membandingkan. Kita harus menyamakan dulu satuannya atau besarannya. Setelah itu baru kita bisa membuat perbandingannya. Nah, pertanyaannya, 1 mil itu sama dengan berapa kilometer gitu ya. Kita mengingat kembali. Nah, jadi 1 mil itu nilainya mendekati dengan 1,6 kilometer. Nah, dengan demikian kita perlu mengubah satuan yang 55 mph itu menjadi kilometer per jam. Maka 55 mph kira-kira dia akan mendekati 55 dikali dengan 1,6. Maka hasilnya adalah 88 km per jam gitu. Nah, 88 km per jam itu ternyata lebih besar dari 80 km per jam. Jadi dapat kita katakan bahwa kecepatan sepeda motor yang paling besar adalah 55 mph, atau 55 mph itu lebih besar daripada 80 km per jam. Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan berlatih menyederhanakan perbandingan dua besaran yang satuannya sama dan juga berbeda. Di sini ada perintah sederhanakan perbandingan berikut. Yang nomor 1 ada perbandingan 45 banding 120. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Pertama, kita lihat dulu. Di sini ada bilangan 45 dan juga 120. Kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan 5. Misalkan ini sama-sama dibagi dengan 5. Nah, 45 dibagi 5 berapa? Ya, benar sekali. 9 ya. Kemudian banding 120 dibagi 5 berapa? Oke, benar ya, 24. 24. Nah, ini perbandingan dari 45 banding 120. Masih bisa disederhanakankah? Gitu ya. Ternyata masih. Dibagi berapa? Kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan berapa? Ya, 3. 9 dibagi 3 berapa? Ya, 3 ya. Kemudian 24 dibagi 3. Oke, 8. Nah, di sini kita peroleh perbandingannya adalah 3 banding 8. Masih bisa disederhanakan lagi? Oke, ternyata tidak bisa ya. Karena tidak bisa, maka bentuk sederhana dari perbandingan 45 banding 120 adalah 3 banding 8 ini.
Oke, mudah ya. Selanjutnya kita coba yang contoh kedua. Di sini ada 1/2 meter dibanding 1/3/4 meter. Nah, di sini satuannya sudah sama-sama meter. Karena satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung menyederhanakan. Pertama, kita bisa buat bilangan ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 2, 4 ditambah 1. Sehingga menjadi 5/2 meter banding 1/3/4 meter menjadi 7/4. 4 dikali 1 ditambah 3, 7/4 meter. Oke, di sini satuannya atau penyebut satuannya sudah sama, tapi penyebutnya berbeda. Yang satu 2, yang satu 4. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Disamakan menjadi per 4 buat KPK-nya ya, yaitu 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 5, 10. Maka di sini 10 meter banding 7/4. Sudah per 4 sehingga langsung kita tulis ulang 7/4 meter. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan. 4-nya bisa langsung dicoret. Nah, meternya karena banding meter ini juga bisa langsung dicoret atau sama juga dengan dibagi. Meter bagi meter habis. Sehingga tinggal menyisakan perbandingan 10/7. Apakah bisa disederhanakan lagi? Nah, ternyata tidak ya. Jadi 10/7 hasil dari penyederhanaan 1/2 meter banding 1/3/4 meter. Begitu ya. Jadi untuk perbandingan hasil akhirnya sudah tidak ada satuannya atau tidak ada besarannya lagi. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada contoh 25 cm dibagi 1 meter. Perhatikan di sini ternyata satuannya berbeda, yang 1 cm, yang 1 meter. Kita ubah dulu satuannya, disamakan ke satuan yang lebih kecil, yaitu yang cm. Sehingga 25 cm tetap menjadi 25 cm. Nah, kemudian yang 1 meter jadi berapa? Nah, 1 meter, ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, karena sudah sama satuannya, tinggal kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Oke, benar ya, sama-sama dibagi dengan 25. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 25. Yaitu 25 dibagi 25, 1. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil penyederhanaan dari 25 cm dibanding 1 meter. Ingat ya, kita harus samakan dulu satuannya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang keempat. Di sini ada 35 menit banding 1,5 jam. Nah, di sini satuannya berbeda, sehingga harus kita samakan terlebih dahulu menjadi yang lebih kecil satuannya, yaitu menit. Sehingga 35 menit tetap jadi 35 menit. Kemudian yang 1,5 jam itu kira-kira berapa menit? Jadi 1,5 jam ini dikalikan 60, maka menjadi 90 menit. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena satuannya sama, kita bisa sederhanakan. Kira-kira kedua bilangan ini dibagi bilangan berapa? Ya, dibagi 5 terlebih dahulu. Kita coba kedua bilangan ini dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 berapa? Oke, 7 ya. Kemudian 90 dibagi 5, ya, 18. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Ya, ternyata tidak bisa. Maka perbandingannya
dalam bentuk sederhana, yaitu 7:18. Oke. Itu. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kelima. Di sini ada 25 lusin banding 1/5 kodi. Nah, 1/5 kodi. Kita perlu ingat dulu, satu lusin itu ada berapa buah? Masih ingat? Oke, satu lusin itu ada 12 buah. Kemudian satu kodi. Oke, satu kodi ada 20 buah. Kita buat satuannya jadi banyaknya buah ini ya. Jadi 2 lusin kita kalikan dengan 12. Maka hasilnya menjadi 24 buah. Kemudian yang 1/5 kodi bagaimana? Oke, jika bingung kita buat dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 1 plus 1 sehingga menjadi 6/5 kodi. Jadi dikali dengan 20 karena satu kodinya ada 20. Nah, kita bisa kerjakan ini dibagi 5 1, yang 20 juga dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga menjadi 6 dikali 4 yaitu berapa? 24 buah. Nah, ternyata yang 1/5 kodi itu sama juga dengan 24 buah. Nah, di sini ada bilangan yang sama nih, sama-sama 24. Maka perbandingannya dengan mudah kita bisa bagi kedua bilangan dengan 24. Nah, berapa? 1/1. Sehingga bentuk sederhana dari 2 lusin banding 1/5 kodi adalah 1/1. Mudah sekali ya. Oke, coba kita lanjutkan contoh yang selanjutnya, yaitu di sini nomor 6 ada soal jika ada perbandingan A banding B adalah 3/4, kemudian B banding C itu 8/5, tentukan perbandingan A, B, dan C. Nah, pertama kita buat dulu perbandingannya. A banding B itu sama dengan 3/4. Kemudian B banding C. B banding C. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Perbandingannya kita tulis teratur. B tadi yang 4 ya, maka yang B di sini 8 ini kita juga tulis di bawahnya 4. Nah, jadi urut perbandingannya. Banding, baru selanjutnya perbandingan yang C yaitu 5. Nah, di sini ada perbandingan A banding B banding C. Tapi kalau kita lihat di sini perbandingan B-nya berbeda. Yang satu 4 dan yang satu 8. Nah, maka kita buat dulu sama. Caranya agar sama bagaimana? Kita cari KPK antara kedua bilangan ini. Yaitu berapa? Ya, 8 ya. Nah, kita buat yang 4 perbandingan 4 ini kita buat agar menjadi 8. Nah, bagaimana agar menjadi 8? Kita kalikan dengan 2. Oke, benar sekali. Jadi kalau yang bawah sudah 8 maka tidak perlu dikalikan atau bisa ditulis dengan dikalikan 1. Sehingga 3 dikali 2 menjadi perbandingannya 6. Kemudian 4 dikali 2 perbandingannya menjadi 8. Sehingga perbandingan yang bawah mengikuti 8 dibanding 5 karena dikalikan 1. Nah, di sini kita dapat perbandingannya A banding B banding C. Nah, jadi perbandingan A banding B banding C sama dengan A-nya berapa? 6 banding B-nya 8 banding C-nya adalah 5. Nah, ini jawabannya. Mudah ya?
Yang penting kita harus urutkan dulu perbandingannya sesuai dengan namanya yang di depan. Kalau B ya urutkan dengan B, kalau C ya urutkan dengan C. Oke, kita coba sekali lagi yang soalnya mirip. Di sini ada P banding Q yaitu 2:1, kemudian P banding R 1:3. Yang ditanyakan adalah perbandingan Q dan R. Nah, sama seperti tadi, langkahnya kita buat dulu. P banding Q sama dengan 2:1, kemudian P banding R. Nah, ingat kita urutkan P-nya itu di mana, yang atas tadi, P-nya di depan. Berarti ini 1, tulis satunya di depan sini. Kemudian R-nya, karena di atas tidak ada R, maka kita taruh agak jauh di sini. Perbandingannya, yaitu berapa? 3. Oke. Nah, di sini sudah sesuai. Tapi yang berbeda adalah P-nya. Nah, yang satu P-nya perbandingannya 2 dan yang satu perbandingannya adalah 1. Sama seperti tadi, kita buat perbandingannya sama, yaitu sesuai dengan KPK-nya. Kita cari KPK-nya antara 2 dan 1. Yaitu berapa? Yaitu 2. Nah, karena yang atas sudah 2, maka tidak perlu kita kalikan atau bisa ditulis dengan dikalikan 1. Kemudian yang bawah dikali berapa agar menjadi 2? Oke, dikalikan dengan 2, benar sekali. Nah, yang atas tinggal dikalikan 1 sehingga menjadi 2 banding 1. Kemudian yang bawah ingat dikalikan 2, berarti di sini menjadi 2 banding R-nya agak jauh banding 2 kali 3 berarti 6. Oke, kita dapatkan perbandingannya. Diurutkan. Di sini ada urutannya P banding Q banding R. Nah, ingat kita kembali ke yang ditanyakan. Tentukan perbandingan Q banding R. Jadi perbandingan Q banding R sama dengan Q, ingat di sini ya sesuaikan urutannya yaitu 1. R-nya berapa? R-nya di sini urutannya sesuaikan yaitu 6. Nah, jadi perbandingannya Q dan R adalah 1:6. Bisa dipahami ya? Oke, ini mudah sekali. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ke ustadz-ustadzahnya masing-masing. Selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dua besaran yang satuannya sama dan juga berbeda. Di sini ada contoh pada tahun ini perbandingan umur ayah dan adik 9:2. 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Nah, berarti umur sekarang berapa ini kira-kira? Tentukan umur mereka masing-masing. Pertama, misalkan umur ayah kita buat 9x. Jadi ini hanya perbandingan, yaitu bentuk sederhananya. Maka kita misalkan umur ayah adalah 9x dan umur adik permisalannya adalah 2x atau perbandingannya dengan bilangan tertentu. Selanjutnya, 3 tahun yang akan datang umur ayah 39 tahun. Maka 3x ditambah 3 itu sama dengan 39. Jadi ini untuk persamaan kita modelkan ke dalam bentuk matematika 3 tahun yang akan datang. Nah, di sini kita peroleh persamaan. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel ya. Kita gunakan konsep itu di sini juga. Jadi setiap materi yang ada di dalam matematika itu pasti akan digunakan ke jenjang yang berikutnya. Di sini 39 dikurangi 3. Jadi 9x ini kedua ruas sama-sama dikurangi 3 ya. Yang kiri dikurangi 3 langsung habis, sedangkan yang kanan ini dikurangi 3 sehingga menjadi
9X sama dengan 36. Tuh. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah konstantanya 36 dibagi dengan koefisien dari X yaitu 9. Maka X diperoleh sama dengan 4. Jadi umur ayah sekarang sama dengan 9 dikali 4 yaitu 36 tahun. Dan umur adik tadi perbandingannya 2 ya. Kalikan X, X-nya adalah 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8 tahun. Mudah ya? Oke, sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan ke ustadz-ustadzahnya masing-masing. Sekian dari Ustadzah Nurika, kurang lebihnya ustadzah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe